Itu adalah pagi biasa di April 1980. Sebuah buldoser sedang membersihkan tanah di sebuah lingkungan di Yerusalem bernama Talpiot. Para pekerja sedang menyiapkan pondasi untuk gedung apartemen baru. Tak seorang pun menduga akan menemukan apa-apa. Yerusalem memang kota tua. Kru konstruksi sering menabrak batu-batu kuno. Tapi kali ini, mesin itu menembus sesuatu yang berbeda. Di bawah permukaan ada sebuah makam batu yang tertutup rapat. Dipahat dari batu kapur. Sengaja disembunyikan. Dan sangat tua. Otoritas barang antik Israel langsung mengirim tim. Seorang arkeolog bernama Joseph Gatt tiba dalam hitungan jam. Apa yang dia temukan di dalamnya membuatnya terpaku. Makam itu tidak kosong. Belum pernah dirampok. Masih sebagian besar utuh, yang sangat jarang terjadi pada situs pemakaman Yerusalem abad pertama. Ruangannya dipahat langsung ke batuan dasar. Ada halaman, pintu masuk rendah, dan di dalamnya rak-rak batu yang menyimpan 10 ossuari. Ossuari adalah kotak batu. Dalam tradisi pemakaman Yahudi abad pertama, mayat diletakkan di makam dan dibiarkan selama 1 tahun. Setelah itu, tulang-tulang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kotak kapur. Kotak itu kadang diukir dengan nama orang di dalamnya. Kadang polos saja. 10 kotak ini tidak semuanya polos. Penggalian hanya berlangsung beberapa hari. Itu tidak biasa. Makam sebesar ini, dalam kondisi seperti ini, dan tampaknya dari zaman itu, biasanya akan diteliti berbulan-bulan dengan hati-hati. Tapi lokasinya berada di area pemukiman. Ada tekanan dari warga. Ada kekhawatiran agama. Tulang-tulang diserahkan kepada otoritas agama. Ossuari-ossuari dipindahkan ke gudang penyimpanan otoritas barang antik Israel. Dan kemudian, selama hampir 20 tahun, makam itu hampir dilupakan. Sebuah gedung apartemen beton dibangun di atasnya. Pada 1996, sebuah dokumenter BBC sekilas menyebut situs itu. Para arkeolog mencatat bahwa beberapa nama di ossuari sama dengan nama-nama dalam Perjanjian Baru. Tapi klaim itu ditanggapi dengan hati-hati. Para ahli menunjukkan bahwa nama-nama itu umum di Yerusalem abad pertama. Ceritanya pun memudar lagi. Lalu pada 2007, pembuat film dokumenter Simcha Jacobovici dan sutradara James Cameron merilis film berjudul The Lost Tomb of Jesus. Film itu berargumen bahwa makam ini, yang dikenal dalam literatur akademik sebagai makam Talpiot, adalah situs pemakaman keluarga Yesus dari Nazaret. Dunia pun memperhatikan. Beberapa ahli menolaknya. Yang lain bilang pertanyaan itu pantas mendapat pemeriksaan lebih serius daripada yang pernah diberikan. Apa yang diukir di ossuari-ossuari itu? Mengapa penggalian begitu singkat? Dan mengapa butuh 27 tahun bagi siapapun untuk melihat lebih dekat apa yang ditemukan di bawah gedung apartemen di Yerusalem itu? Jawabannya dimulai dari nama-nama. Ketika arkeolog Joseph Gatt mendokumentasikan 10 ossuari pada 1980, dia mencatat tulisan-tulisan itu dengan teliti. 6 dari 10 kotak itu membawa nama. Nama-nama itu, ditulis dalam bahasa Ibrani kuno, Aram, dan Yunani, adalah sebagai berikut. Yeshua bar Yosef. Yesus, anak Yusuf. Yos. Maria. Yehuda bar Yeshua. Yehuda anak Yesus. Macha. Dan Mariamin Mara. Baca nama-nama itu satu persatu, rasanya biasa saja. Yerusalem abad pertama punya penduduk antara 20.000 sampai 80.000 orang. Beberapa nama sangat umum. Sebuah studi tahun 2002 oleh arkeolog Tal Ilan mencatat semua nama Yahudi yang tercatat dari periode itu. Yeshua muncul di sekitar 9% pemakaman pria. Yosef sekitar 14%. Maria atau Miriam, dipakai oleh kira-kira 21% perempuan Yahudi. Jadi nama-nama biasa di makam biasa. Seharusnya itu akhir dari cerita. Tapi para ahli statistik melihat kombinasi itu dengan cara berbeda. Bukan nama-nama secara terpisah, melainkan kelompoknya. Pengelompokan spesifik nama-nama tertentu ini bersama-sama dalam satu makam keluarga. Pada 2005, Profesor Andre Feuerferger dari Universitas Toronto melakukan analisis statistik. Dia menghitung probabilitas menemukan kelompok nama persis ini secara kebetulan. Estimasi dia, yang diterbitkan di jurnal peer review, menempatkan peluang itu sekitar 1:600.
Beberapa ahli mempertanyakan metodenya. Yang lain menganggapnya konservatif. Tapi sangat sedikit yang bilang pertanyaan itu tidak layak ditanyakan. Oswari bertuliskan Yeshua bar Yosef yang paling banyak dibahas. Nama Yesus, anak Yusuf, di makam Yerusalem dari periode yang tepat. Itu saja sudah mencengangkan. Tapi ada tulisan lain yang menarik perhatian lebih dalam dari para ahli. Aswari Bert anda Mariamin Mara membawa tulisan Yunani. Mariamene bukan nama Alkitab yang umum. Nama itu muncul dalam teks-teks Gnostik Kristen awal, khususnya dalam dokumen yang disebut Injil Maria. Beberapa tulisan Kristen awal menghubungkan nama Mariamene dengan Maria Magdalena. Tidak semua ahli menerima hubungan itu. Tapi tulisan itu cukup tidak biasa sehingga butuh penjelasan. Lalu ada Oswari bertanda Yose. Itu bentuk pendek dari Yusuf. Dalam Perjanjian Baru, salah satu saudara Yesus disebut secara khusus sebagai Joses, pakai bentuk pendek yang sama itu. Bukan sekadar julukan biasa. Bentuk itu jarang muncul dalam catatan sejarah. Menemukannya di sini, di makam ini, bersama Yeshua bar Yosef, adalah jenis kebetulan yang sulit diabaikan oleh para ahli statistik. Dan kemudian ada tulisan terkecil. Yehuda bar Yeshua. Yehuda anak Yesus. Perjanjian Baru tidak menyebut anak laki-laki Yesus. Tapi keberadaan Oswari ini di dalam makam yang sama memunculkan pertanyaan yang bagi banyak orang terasa sangat tidak nyaman. Jika ini makam keluarga, dan jika pria bernama Yeshua bar Yosef adalah tokoh utama keluarga itu, lalu siapa anak yang dimakamkan di sisinya? Pertanyaan itu tak pernah terjawab dengan bersih. Apa yang diungkapkan tulang-tulang itu sendiri akan butuh jenis penyelidikan yang sama sekali berbeda. Yang berpindah dari tulisan batu ke laboratorium. Ketika Oswari-Oswari pertama kali dikeluarkan dari makam Talpiot tahun 1980, tulang-tulang di dalamnya diserahkan kepada otoritas agama. Menurut hukum Israel dan tradisi agama Yahudi, sisa-sisa manusia dari situs pemakaman kuno diperlakukan dengan sangat hati-hati. Mereka tidak boleh diganggu tanpa alasan kuat. Ini berarti selama hampir 20 tahun, bahan kerangka dari makam ini praktis tidak tersedia untuk pengujian ilmiah. Saat minat penelitian serius muncul kembali di awal 2000-an, sebagian besar tulang sudah hilang. Dikubur kembali, sesuai adat. Yang tersisa hanyalah serpihan tulang sisa dan bahan biologis yang masih menempel di dinding dalam oswari. Tidak banyak. Tapi cukup untuk satu pengujian spesifik. Pada 2006, tim yang dipimpin Dr. Carney Matheson di Lakehead University, Kanada melakukan analisis DNA pada sisa organik yang diambil dari 2 oswari. 2 sampel itu berasal dari oswari bertanda Yeshua bar Yosef dan oswari bertanda Maria Menemara. Hasilnya spesifik tapi terbatas. DNA menunjukkan bahwa kedua individu itu tidak berhubungan melalui ibu. Dalam istilah genetik, mereka tidak berbagi DNA mitokondria. Apa artinya dalam konteks makam keluarga? Dalam praktik pemakaman Yahudi abad pertama, makam keluarga menyimpan kerabat darah. Suami dan istri kadang dimakamkan bersama, tapi perempuan yang ditempatkan di makam keluarga tapi bukan kerabat darah dari anggota laki-laki biasanya adalah istri. Bukti DNA tidak membuktikan hubungan antara kedua individu itu. Tapi juga tidak membantahnya. Itu hanya menunjukkan mereka bukan kerabat maternal. Itu sesuai dengan kemungkinan bahwa mereka adalah pasangan. Para ahli yang menentang identifikasi makam itu menunjukkan, dengan benar, bahwa sampel DNA sangat terbatas. Kontaminasi mungkin terjadi. Ukuran sampel terlalu kecil untuk kesimpulan tegas. Itu keberatan ilmiah yang sah. Tapi para peneliti hati-hati menyajikan temuan mereka sebagai awal, bukan pasti. Datanya ada. Tak bisa dihapus. Pengujian karbon juga dilakukan pada sisa organik dari makam. Hasilnya menempatkan situs pemakaman dalam rentang 100 cm sampai 70 m. Jendela waktu itu sesuai dengan masa hidup Yesus dari Nazaret, yang secara historis ditempatkan antara sekitar 4 cm dan 30 m. Penanggalan itu tidak mengonfirmasi identitas. Itu hanya mengonfirmasi zaman. Makam itu memang dari periode yang tepat. Analisis isotop, yang memeriksa komposisi kimia tulang dan bisa menunjukkan di mana seseorang tumbuh besar berdasarkan mineral di air dan tanah setempat, sempat dibahas tapi tidak pernah sepenuhnya dilakukan pada sisa Talpiot.
Para peneliti mencatat bahwa pengujian isotop berpotensi menunjukkan apakah individu yang dimakamkan di sana berasal dari Galilea, wilayah utara tempat Yesus dari Nazaret secara historis ditempatkan. Pengujian itu tak pernah dilakukan pada bahan yang cukup. Jadi ilmu pengetahuan sampai di tepi jawaban. Bisa mengonfirmasi waktu. Bisa mengonfirmasi nama-nama. Bisa mengonfirmasi bahwa dua individu di makam bukan kerabat darah. Tapi tak bisa mengonfirmasi identitas. Tidak dengan bukti yang tersedia. Yang tak bisa dijelaskan adalah mengapa beberapa lembaga, setelah melihat seluruh bukti, memilih untuk tidak terlibat sama sekali. Dalam kerja investigasi, diam jarang netral. Ketika badan pemerintah, lembaga agama, atau organisasi akademik menolak berkomentar tentang bukti spesifik, diam itu jadi bagian dari catatan. Itu tidak membuktikan kesalahan. Tapi memunculkan pertanyaan yang tak pernah boleh diabaikan oleh investigator teliti. Apa yang mereka ketahui, dan kapan mereka mengetahuinya? Otoritas Barang Antik Israel mengawasi penggalian asli makam Talpiot, tahun 1980. Laporan awal yang diajukan arkeolog Joseph Gatt sangat singkat. Luar biasa singkat untuk makam sebesar ini. Laporan itu mencatat ossuary, merekam tulisan-tulisannya, dan mendokumentasikan kondisi umum situs. Tapi tidak merekomendasikan penggalian lanjutan. Tidak menandai kelompok nama untuk tinjangan tambahan. Makam dikatalogkan dan berkas praktis ditutup dalam tahun yang sama dibukanya. Laporan itu tergeletak di arsip selama 16 tahun. Ketika dokumenter BBC tahun 1996 memberi perhatian singkat pada situs itu, Otoritas Barang Antik Israel menjawab dengan menyatakan bahwa nama-nama itu umum. Itu posisi resmi. Nama-nama biasa. Tak ada komentar lebih lanjut. Ossuary-ossuary selama itu ada di fasilitas penyimpanan mereka. Mudah diakses. Sudah dikatalogkan. Tersedia untuk diteliti. Tapi tak ada lembaga yang bergerak melakukan analisis lebih dalam. Ketika dokumenter Simcha Jacobovici tahun 2007 membawa makam itu ke perhatian dunia, tanggapan dari arkeologi mapan sangat tajam. Beberapa ahli terkemuka secara terbuka mengkritik film itu. Ada yang menyebutnya sensasionalis. Yang lain bilang analisis statistiknya cacat. Beberapa akademisi menulis bantahan mendetail. Tingkat tanggapan terorganisir itu sendiri patut dicatat. Dokumenter kontroversial tentang sejarah kuno muncul secara rutin. Kebanyakan hanya mendapat ketidaksetujuan akademik ringan lalu memudar. Film Makam Talpiot mendapat sesuatu yang lebih mirip penolakan terkoordinasi. Dr. Jody Magnes, arkeolog terhormat yang spesialisasi pada Yerusalem abad pertama, berargumen bahwa arsitektur makam itu tidak sesuai dengan status sosial keluarga Yesus. Dia mencatat bahwa makam batu potong jenis ini biasanya dimiliki keluarga kaya Yerusalem. Yesus dan pengikutnya, katanya, berasal dari Galilea. Mereka bukan orang kaya. Mereka tak mungkin punya makam Yerusalem berkualitas seperti itu. Itu argumen serius. Pantas diambil serius. Tapi ahli lain mencatat bahwa menjelang akhir hidupnya, Yesus punya pengikut di Yerusalem yang kaya. Perjanjian Baru sendiri mencatat bahwa seorang pria kaya bernama Yusuf dari Arimatea menyediakan makam untuk Yesus setelah penyaliban. Pertanyaan siapa yang mungkin mendanai makam keluarga tidak sesederhana kelihatannya. Vatikan tidak mengeluarkan pernyataan resmi tentang makam Talpiot. Baik di 2007 maupun setelah penemuan 2012. Saluran resmi Katolik mengakui dokumenter itu ada dan tak berkata lebih. Lembaga Protestan juga diam serupa. Diam itu tidak mutlak. Beberapa teolog individu berkomentar. Tapi di tingkat institusi, di mana respons resmi punya bobot, ada ketenangan yang konsisten dan disengaja. Dokumen yang didapat melalui jalur akademik menunjukkan setidaknya dua komite pemerintah Israel terpisah meninjau temuan Talpiot, antara 2008 dan 2011. Kesimpulan tinjangan itu belum dibuat sepenuhnya publik. Peneliti yang meminta akses ke laporan komite lengkap diarahkan ke ringkasan yang banyak disensor. Apa yang tak ada di ringkasan itu adalah referensi apapun pada apa yang ditemukan investigator tahun 2012. Karena di 2012, mereka mengirim kamera ke tempat yang tak disentuh manusia selama 2000 tahun. Pada 2010,
Pembuat film Simcha Jacobovici dan ahli Alkitab James Tabor mengajukan permohonan ke otoritas barang antik Israel untuk melakukan penyelidikan non-invasif pada makam Talpiot. Gedung apartemen yang dibangun di atas situs masih dihuni. Makam itu sendiri berada di bawah halaman pemukiman. Penggalian fisik tak mungkin tanpa mengganggu gedung di atas secara besar-besaran. Jadi mereka mengusulkan hal berbeda. Lengan robot, dipasang kamera, akan dimasukkan melalui lubang eksplorasi kecil yang dibor melalui lantai ruang penyimpanan di gedung atas. Lubangnya sempit. Robot dikendalikan dari jarak jauh. Tak ada manusia yang masuk ke makam. Tak ada tulang yang diganggu. Otoritas barang antik Israel memberi izin tahun 2012. Apa yang mungkin kamera mengubah sifat penyelidikan sebenarnya? Di sebelah ruang utama makam Talpiot, ada makam kedua yang tertutup rapat. Makam itu tak didokumentasikan dalam laporan penggalian asli 1980. Apakah terlewat, atau sengaja tak dicatat, tak diketahui. Kamera robot masuk ke ruang kedua dan mulai mengirim rekaman. Kualitasnya terbatas. Ruangannya sempit. Tapi apa yang direkam kamera di dalam cukup jelas untuk didokumentasikan. Ada ossuary di ruang kedua itu juga. Dan di salah satunya ada tulisan. Tulisannya dalam bahasa Yunani. Peneliti menghabiskan berbulan-bulan menganalisis rekaman dan foto yang diambil lengan robot. Tulisan itu sulit dibaca. Hurufnya sebagian rusak. Tapi setelah analisis hati-hati, dua tim penerjemah terpisah sampai pada bacaan yang tak diduga-duga oleh keduanya. Tulisan itu tampak merujuk pada kebangkitan. Terjemahan pastinya diperdebatkan. Beberapa ahli membacanya sebagai pernyataan. Yang lain sebagai doa. Tapi kosakata intinya konsisten di berbagai bacaan. Kata yang dipakai adalah istilah Yunani yang dalam literatur Kristen awal diasosiasikan dengan kebangkitan orang mati. Di permukaan aswari yang sama, ada gambar. Dipahat kepada kapur. Gambar itu menggambarkan apa yang tampak seperti ikan besar. Dan dari mulut ikan itu muncul apa yang tampak seperti sosok manusia. Yunus dan ikan paus. Salah satu simbol paling penting dalam tradisi Kristen awal. Dalam Injil Matius, Yesus sendiri merujuk tanda Yunus sebagai satu-satunya tanda yang akan diberikannya kepada generasinya. Itu rujukan langsung pada kematian dan kebangkitan. Menemukan gambar itu, di lokasi itu, di makam tertutup yang bersebelahan dengan makam Talpiot, bukan sesuatu yang diantisipasi tim peneliti. James Tabor, profesor studi agama di University of North Carolina, menyatakan secara terbuka bahwa ini adalah bukti arkeologi paling awal tentang keyakinan Kristen pada kebangkitan yang pernah ditemukan. Itu klaim penting. Tak dibuat sembarangan. Ahli lain mendorong balik. Beberapa bilang gambar itu bukan ikan sama sekali. Itu amphora, jenis bejana kuno untuk membawa anggur atau minyak. Debat tentang gambar itu hampir sama panasnya dengan debat tentang nama-nama di makam utama. Arkeolog yang sebelumnya tak pernah berkomentar tentang situs Talpiot tiba-tiba punya opini kuat tentang isi ruang kedua. Rekaman dari kamera robot dibuat tersedia bagi peneliti. Tapi akses ke makam fisik tetap dibatasi. Tak ada penyelidikan robot lanjutan yang dilakukan secara publik sejak 2012. Otoritas barang antik Israel belum mengeluarkan laporan publik komprehensif tentang isi ruang kedua. Permintaan yang diajukan peneliti independen untuk akses lengkap ke arsip rekaman kamera mendapat respons parsial. Ruang tertutup itu masih berada di bawah gedung pemukiman di Yerusalem. Ossuary-ossuarynya masih di tempat ditemukannya. Tulisannya masih ada di batu. Dan pertanyaan yang dimunculkannya masih tak terjawab dalam kapasitas resmi apapun. Apa yang dikubur di ruang kedua itu? Dan mengapa gambar yang dipahat di ossuary itu begitu persis cocok dengan simbol kebangkitan yang dipakai orang Kristen awal untuk mengidentifikasi diri mereka satu sama lain secara rahasia? Pertanyaan itu membawa ke wilayah terakhir dan paling sulit dalam penyelidikan ini. Ada titik dalam setiap investigasi serius di mana bukti tak lagi nyaman. Di mana data tak lagi dengan penjelasan tunggal manapun. Di mana peneliti harus duduk bersama ketidakpastian dan menolak tekanan untuk menyelesaikannya terlalu cepat. Makam Talpiot membawa setiap pemeriksa serius ke titik itu. Dan itu karena taruhannya di setiap sisi pertanyaan ini sangat tinggi. Jika makam itu bukan situs pemakaman Yesus dari Nazaret, maka itu kebetulan luar biasa.
Makam keluarga Yerusalem abad pertama yang berisi nama-nama Yeshua bar Yosef, Maria, Yose, dan Maria Mene, yang secara statistik berkelompok dengan cara yang diperkirakan seorang matematikawan terkemuka 1:600, terletak di geografi yang masuk akal secara historis di mana keluarga Yesus mungkin menetap setelah penyaliban. Kebetulan. Mungkin. Tapi butuh pengakuan. Jika makam itu adalah situs pemakaman Yesus dari Nazaret, maka implikasinya berada di tingkat yang berbeda sama sekali. Fondasi teologi Kristen bertumpu pada klaim spesifik. Bahwa Yesus dari Nazaret mati, dikubur, dan bangkit secara fisik dari kematian. Bahwa makamnya kosong. Bahwa kebangkitan bukan metaforis tapi harfiah dan jasmani. Jika ada makam yang berisi tulang seorang pria bernama Yesus, anak Yusuf, dikubur bersama individu-individu yang namanya cocok dengan anggota keluarganya seperti tercatat dalam Perjanjian Baru, maka klaim itu menghadapi tantangan arkeologi langsung. Bukan tantangan filosofis. Bukan debat teologis. Tantangan fisik. Kotak-kotak batu di gudang di Yerusalem. Inilah mengapa diamnya lembaga-lembaga itu masuk akal, meski tak memuaskan. Pertanyaannya bukan sekadar historis. Bukan sekadar ilmiah. Itu menyentuh sistem keyakinan sekitar 2,4 miliar orang di bumi. Orang-orang yang bertanggung jawab atas lembaga-lembaga itu belum tentu menyembunyikan kebenaran. Beberapa dari mereka mungkin sungguh-sungguh percaya makam itu kebetulan. Yang lain mungkin percaya bukti tak cukup untuk menarik kesimpulan. Yang lain lagi mungkin percaya bahwa merilis temuan tidak lengkap akan menimbulkan bahaya yang tak sebanding dengan manfaatnya. Tapi keyakinan bukanlah investigasi. Dan investigasi mengharuskan mengikuti bukti kemanapun itu membawa. Apa yang ditunjukkan bukti, jika diambil secara keseluruhan, adalah ini. Sebuah makam abad pertama yang tertutup ditemukan di Yerusalem tahun 1980. Makam itu berisi 10 ossuari. 6 di antaranya membawa nama yang cocok dengan keluarga Yesus dari Nazaret seperti tercatat dalam Perjanjian Baru. Probabilitas statistik kelompok nama itu terjadi secara kebetulan diperdebatkan tapi tak dibuang oleh matematikawan serius. Analisis DNA mengonfirmasi bahwa 2 individu di makam bukan kerabat darah, sesuai dengan hubungan suami istri. Penanggalan karbon menempatkan makam dalam era historis yang tepat. Ruang tertutup kedua ditemukan tahun 2012 berisi ossuari dengan tulisan kebangkitan dan simbol Kristen awal. Akses ke ruang itu tetap dibatasi. Laporan resmi tetap tidak lengkap. Tak satu pun dari itu membuktikan makam itu milik Yesus dari Nazaret. Ilmu pengetahuan tak bekerja lewat bukti dalam arti mutlak itu. Ia bekerja lewat bukti, probabilitas, dan penghapusan penjelasan alternatif secara hati-hati. Dan apa yang belum terjadi, dalam lebih dari 4 dekade sejak makam ini dibuka, adalah penyelidikan ilmiah yang menyeluruh, transparan, dan sepenuhnya independen dengan akses lengkap ke semua bahan, semua rekaman, dan semua dokumen. Penyelidikan itu belum terjadi. Pertanyaannya adalah mengapa? Arkeologi telah menjawab pertanyaan lebih sulit daripada ini. Ia telah mengidentifikasi sisa-sisa raja-raja tertentu. Ia telah menentukan tanggal pembangunan kuil sampai dalam hitungan dekade. Ia telah melacak pola migrasi antar benua hanya dengan serpihan tulang kuno. Alat-alatnya ada. Metodenya ada. Bahannya ada, setidaknya sebagian, di gudang di Yerusalem. Yang tak ada, setidaknya secara publik, adalah kemauan untuk mengajukan pertanyaan dengan bersih dan mengikutinya sampai kesimpulannya tanpa tekanan institusi yang membentuk jawaban sebelum pekerjaan selesai. Makam Talpiot tidak membantah iman. Iman tidak butuh makam kosong untuk bertahan. Banyak teolog serius, dari berbagai tradisi, berargumen bahwa kebangkitan bisa dipahami dengan cara yang tak bergantung pada ketiadaan fisik sisa-sisa. Pertanyaan tentang apa yang terjadi di Yerusalem 2000 tahun lalu tak dijawab, atau dihancurkan oleh kotak kapur. Ia justru dipersulit olehnya. Dan kesulitan, pada akhirnya, adalah yang dihasilkan investigasi jujur. Bukan resolusi bersih. Bukan kepastian nyaman. Pertanyaan yang lebih dalam, lebih menuntut daripada yang kamu mulai. Makam di bawah gedung apartemen di Yerusalem itu masih ada. Ruang kedua masih tertutup. Tulisannya masih ada di batu. Dan tak seorang pun, dalam kapasitas resmi apapun, telah memberitahu kita apa artinya.